Bayren Moreno. Bayren Moreno adalah wasit asal Ekuador yang, dan saya tidak melebih-lebihkan, mungkin sedang kerasukan sesuatu saat memimpin Italia melawan Korea Selatan di Piala Dunia 2002. Apa yang terjadi di lapangan bukan hanya penghakiman buruk, itu terasa seperti pertunjukan sihir gelap yang dirancang untuk menghancurkan kepercayaan umat manusia terhadap keadilan. Italia, tim legendaris yang seharusnya melaju, dipreteli abis. 1 gol mereka dianulir tanpa sebab. Totti diusir keluar karena diving yang tidak pernah terjadi. Sementara Korea Selatan diberi hak istimewa layaknya tuan rumah pesta ulang tahun yang boleh menampar tamu. Lalu bertahun-tahun kemudian, Bayren ditangkap karena mencoba menyelundupkan obat terlarang. Ya, obat terlarang. Saya tidak tahu apakah dunia nyata meniru naskah sinetron. Tapi kisahnya lebih cocok jadi film Quentin Tarantino yang gagal diedit, Tom Henning Obrebo. Tom Henning Obrebo adalah seorang psikolog asal Norwegia yang memutuskan suatu hari. Tahu apa yang kurang dalam hidup? Trauma global dari fans Chelsea. Pada malam Liga Champions 2009 melawan Barcelona, ia seperti sedang memainkan permainan sadis bernama "Apa keputusan paling gila yang bisa saya buat hari ini?" 4 penalti, 4 ditolak mentah-mentah. Bahkan komentator yang biasanya netral mulai merapal mantra kekecewaan. Drogba sampai teriak ke kamera dan mengutuk UEFA seperti sedang kerasukan roh nenek moyang pejuang kolonial. Tom hanya berdiri di tengah badai itu, senyum tenang seperti dosen filsafat yang baru saja memberi nilai E pada seluruh kelas. Dia kabur dari stadion seperti penjahat yang tahu dosa-dosanya tidak akan pernah ditebus. Tidak heran dia pensiun dini. Saya yakin Chelsea fans masih mengutuknya sampai hari ini, sambil nyetel ulang tayangan VAR yang tidak pernah ada malam itu. Ali bin Nasser. Ali bin Nasser adalah wasit asal Tunisia yang secara tidak langsung menjadi saksi kelahiran legenda dan pemakaman akal sehat. Piala Dunia 1986, Argentina versus Inggris. Diego Maradona, jenius sepak bola, meninju bola ke gawang dengan tangannya. Tangan Tuhan, katanya. Tapi di mata dunia, itu lebih seperti tangan pencuri yang nyomong masa depan Inggris. Ali berdiri tidak jauh, tapi tidak melihat apa-apa. Dia mengesahkan gol itu. Bukannya bertanya ke asisten atau meragukan keputusan, dia seperti berkata, "Ya sudah, Tuhan yang ikut main, saya siapa?" Lucunya, setelah pertandingan, Ali bilang dia yakin Maradona tidak menggunakan tangan. "Bro, dia menampar bola seperti sedang ngusir nyamuk di siang bolong." Tapi, siapa peduli? Dunia sudah terlanjur memaafkan demi romantisme. Tapi mari kita jujur, kalau wasit itu dari Inggris dan membiarkan gol seperti itu untuk lawan, dia mungkin dideportasi ke Mars. Markus Merck. Markus Merck adalah dokter gigi Jerman yang suatu saat berpikir, menyiksa pasien di kursi klinik tidak cukup. Mari saya siksa jutaan penonton sepak bola juga. Dia seperti algoritma yang gagal paham tentang nuansa pertandingan. Di Euro 2004, ia mengusir pemain Italia, Francesco Totti, karena, dengar ini, meludah ke lawan, tapi tanpa bukti nyata. Kamera tidak jelas, niatnya abu-abu, tapi Markus main hukum tebas. Itu bukan insiden satu-satunya. Dia sering bertindak seperti manusia yang mencoba menginstal moralitas di CPU-nya, tapi RAM-nya rusak. Dia juga terkendal karena memimpin pertandingan Manchester United versus Roma dengan 7-1 ya. Dan ya, wasit yang baik mungkin tidak membiarkan pembantaian itu berjalan semulus konser Taylor Swift. Orang bilang dia objektif. Saya bilang dia seperti profesor sosiologi yang terlalu suka menegakkan prinsip sampai lupa manusia bisa patah hati juga. Howard Webb. Howard Webb adalah mantan polisi Inggris yang, entah bagaimana, membawa seluruh keterampilan mengintimidasi dan mengabaikan kekacauan ke dunia sepak bola. Final Piala Dunia 2010, Webb memimpin.
dan pertandingan berubah dari olahraga jadi pertunjukan gladiator. Nigel de Jong menendang dada Xabi Alonso, seperti Bruce Lee yang baru dilepas dari kandang. Dan Webb cuma kasih kartu kuning. Kuning! Saya ulangi, menendang dada orang, dan hukumannya setara dengan telat masuk sekolah. Mungkin dia pikir ini bukan final, tapi eksperimen sosial. Semua orang melihat kekacauan itu. Penonton, pemain, bahkan alien yang mungkin sedang memantau bumi lewat sinyal satelit. Semua kecuali Webb. Entah kenapa, pria ini dipuja di Inggris. Mungkin karena satu-satunya hal yang lebih absurd dari keputusannya adalah sistem penilaiannya sendiri. Polisi jadi wasit. Dunia ini benar-benar seperti lelucon yang kelamaan ditertawakan. Graham Paul. Graham Paul bukan hanya kontroversial. Dia adalah legenda kesalahan prosedural paling absurd yang pernah hidup. Piala Dunia 2006, Australia lawan Kroasia. Paul memberi 3 kartu kuning ke pemain yang sama, Josip Šimunić, sebelum akhirnya mengusirnya. Ya, 3. Saya tidak bercanda. 3. Seolah-olah Paul menulis ulang aturan FIFA dengan imajinasi anak TK yang lagi bosan. Saat kartu kuning kedua diberikan dan pemain tetap di lapangan, kita semua berpikir, mungkin dia salah hitung. Tapi ketika kartu ketiga keluar, saya bersumpah, bahkan alien pun tutup saluran TV-nya. Setelah pertandingan, Paul pensiun dari turnamen internasional dan entah kenapa tetap muncul di TV Inggris sebagai ahli wasit. Saya tidak tahu siapa yang mengizinkan, tapi itulah sepak bola. Kadang yang gagal paling keras justru diberi mikrofon paling besar. Felix Brych. Felix Brych adalah wasit asal Jerman yang mungkin sebenarnya vampir energi. Karena setiap kali dia memimpin, seluruh stadion seperti kehilangan vitalitas. Laga Swiss versus Serbia di Piala Dunia 2018 menjadi museum kebisuannya. 2 insiden penalti ke Serbia, satu sejelas mentari, satunya seterang LED di wajahmu, diabaikan mentah-mentah. Dan VAR, itu hanya hiasan dinding malam itu. Orang-orang mulai bertanya, apakah Brych benar-benar melihat pertandingan atau sedang memainkan The Sims dalam kepalanya? Dia berdiri tegak, memancarkan aura seperti robot yang diprogram untuk tidak peduli terhadap penderitaan manusia. Dan ironisnya, dia malah dinobatkan sebagai wasit terbaik FIFA tahun itu. Dunia ini bukan lagi bola bundar, ini kubus absurd yang berputar dalam logika distopia. Jose Garcia Aranda. Jose Garcia Aranda adalah wasit asal Spanyol, dan jika kamu belum pernah dengar namanya, bagus. Karena artinya, kamu tidak menyaksikan horor final Copa del Rey 2002. Dia memimpin pertandingan antara Real Madrid dan Deportivo La Coruña, yang juga ulang tahun Real Madrid ke-100. Dan semua orang tahu, Madrid tidak boleh kalah. Tapi kalah. Tapi tunggu dulu, jangan pikir itu terjadi karena fair play. Tidak, Aranda membatalkan gol sah milik Madrid, meloloskan pelanggaran yang membuat fans bertanya-tanya apakah dia sedang lawak, dan seperti biasa, komentator Spanyol berubah jadi pujangga tragedi Yunani. Apa motifnya? Ada yang bilang tekanan, ada yang bilang kekacauan personal. Saya bilang, pria ini seolah dihipnotis oleh naskah sinetron yang mengharuskan tim ulang tahun kalah dengan cara paling menyakitkan. Dan setelah itu, dia menghilang dari radar publik. Seperti mimpi buruk yang tahu kapan harus pergi, tapi jejaknya masih membekas di hati orang Madrid seperti bekas luka operasi batin.